Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu. Di hari ini tanggal 22 Maret ya, hari Senin, indeks kita IHSG ditutup turun hampir 1% ya, 0,87% ke 6301. Dan kalau melihat pergerakan ini, kemungkinan IHSG akan menguji MA50-nya di 6257 teman-teman ya. Jadi ada potensi untuk koreksi ke area sini, dan kalau kita lihat beberapa kali IHSG ketika menyentuh ya di area-area MA50 dia mantul lagi ke atas. Satu kali, dua kali, ya ini tiga kali, beberapa kali ya, 4 kali. Jadi MA50 ini lumayan memberikan support yang cukup bagus buat IHSG saat ini. Nah, di kali ini aku nggak bahas panjang-panjang, teman-teman, nggak banyak stok saham yang akan direview juga, tapi fokusnya adalah pada sektor batubara ya. Kenapa sektor batubara? Karena harganya lagi membara guys ya. Nih, harga dari batubara acuan di ICE Newcastle itu sudah menyentuh 98 ini, hampir tembus 100 ya. Jadi kalau tembus 100 ini bakal membuat harga saham itu, sahamnya batubara terutama, akan rally ya teman-teman ya. Nah, gimana strategi entry-nya? Apakah sekarang sudah mulai bisa entry? Beberapa saham hari ini sudah naik tinggi. Kalau teman-teman sudah punya barang, hold-nya sampai kapan? Kita bahas di video ini. Oke, pertama yang akan kita bahas adalah saham PTBA ya. Kita ke PTBA dulu. Nah, saham PTBA sudah mulai bergerak naik hari ini, tapi kemudian ketika menyentuh 2870 kembali turun dan akhirnya naiknya hanya 10% teman-teman ya, di 2770 close-nya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari kondisi sekarang, PTBA sudah mulai menarik ya. Menarik karena sudah sempat naik di atas 2820. Memang kemudian turun, dan besok dengan kenaikan harga batubara ini kemungkinan akan lanjut lagi. Dan kalau menurut saya 2820 menjadi area breakout-nya PTBA, jadi kan harus pantau dari pagi-pagi ya, dari pagi-pagi ketika breakout 2820 boleh ikutan entry, dengan area tujuannya adalah ke 2900 lalu 3000 sih, sasaran terdekatnya itu 3000 kalau menurut saya. Kalau kalian sabar, hold aja sampai 3000 dengan selalu melihat harga acuan batubara. Selama harga batubaranya naik, kalaupun turun hanya koreksi wajar, hold aja dulu untuk saham PTBA ini. Sekarang kita coba lihat secara akumulasi. Hari ini ketika PTBA sempat naik tinggi ya, ternyata dimanfaatkan oleh asing untuk jualan. Tapi kalau kita lihat beberapa hari sebelumnya, asing masih melakukan akumulasi ya, dan akumulasi cenderung besar selama misalkan katakanlah seminggu terakhir. Jadi menurut saya PTBA masih berpeluang untuk lanjut naik, terutama karena harga acuan batubaranya yang masih naik. Oke, kalau kalian belum punya barang dan entry di 2820, maka jadikan titik di bawah 2800 sebagai area cut loss kalian. Paling maksimalnya di area ini, di bawah 2760, kalian bisa cut loss dulu. Yang kedua adalah saham Adro. Nah, saham Adro ini Adaro ya. Juga polanya sama ya, seperti dengan BTPA sempat naik lumayan tinggi ke 1345, tapi kemudian turun lagi dan akhirnya malah tutupnya minus teman-teman. Nah, kesempatan tadi sebenarnya cukup menarik kalau kalian mau spekulasi buy, tapi lebih baik tunggu lagi di 1260. Cuman mengingat harga batubaranya naik teman-teman, kemungkinan besar Adaro akan kembali menguji area ini teman-teman ya. Di 1300 dan kalau berhasil naik di area ini, ya teman-teman boleh silakan entry. Targetnya adalah 1400 dan 1500 ya. Jadi kenaikan batubara hari ini itu sebenarnya sudah lebih tinggi daripada kenaikan di bulan-bulan akhir tahun ketika musim dingin. Jadi prospek dari batubara menurut saya masih bagus, dan saham-saham ini layak banget untuk teman-teman bisa koleksi paling nggak satu dari antara satu sektor ini ya teman-teman. Itu untuk teknikalnya Adaro. Kita coba cek secara transaksi. Hari ini asing juga jualan, dan secara broker summary menurut saya
imbang ya antara buyer dengan sellernya, dan kenaikan hari ini mungkin banyak yang take profit ketika Adaro ada di harga-harga tinggi di 13.50. Tapi kalau menurut saya Adaro masih berpeluang besar untuk bisa naik ke 1.500 teman-teman, asal sabar sih ya, dan bisa breakout dan bertahan di atas 1.300. Oke. Lanjut, saham ketiga adalah saham Indi. Nah, saham Indi ini pergerakannya lebih lincah ya dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Jadi kalau teman-temannya yang lain tadi akhirnya tutup tipis-tipis ya kayak PTB, Adaro, Indi ini justru naik kenceng ya, remblong sampai di 1675. Nah, kalau kondisi seperti ini, tentu saja sentimen kenaikan batubara tetap mempengaruhi Indi dan berpotensi untuk lanjut rally. Tetapi kalau teman-teman belum punya barang, saya sarankan tunggu si Indi ini break sekalian ya, break dari sini, dari 1700 ya, sinilah 1730 ya. Jadi teman-teman boleh amati besok, harganya Indi ini sudah ketinggian ya, jadi jangan terlalu dipaksa teman-teman, meskipun sasarannya bisa sampai kembali ke angka 2000 ya. Masih ada margin kurang lebih sih, masih ada 20% dapat ya, 20% lah, hampir 20% masih dapat. Tapi harga batu bara itu kan selalu bergerak fluktuatif ya, jadi demand dan supply-nya jalan terus gitu ya. Jadi kalau sudah terlalu tinggi, alternatifnya biar pakai yang PTBA dan Adaro tadi. Tapi saham Indica Energy ini lincah di sektor coal ini. Kita coba cek transaksinya. Hari ini Indi masih akumulasinya bagus. Dari broker summary juga netral ya, netral. Nah, temannya Indica Energy ini adalah Doit ya, Doit. Nah, kalau kita lihat Doit ini sebenarnya dari mulai kenaikan yang tinggi ini udah mulai bagus ya teman-teman. Dia bisa membentuk semacam area base baru di sini. Oke, dan ternyata dia rally lagi ditopang oleh kenaikan IHSG. Nah, sekarang kalau lihat Doit ini harganya juga sudah tinggi teman-teman. Ini ada resistennya dia ya di sini ya. Di 450 ini ada resisten. So, kalau misalkan tembus dari sini, bagus buat Doit ya. Kalau kita tarik mundur lagi, tarik mundur ya, sampai ke tahun lalu ya, itu Doit masih berjuang di bawah. Jadi kenaikan ini benar-benar membuat Doit terbang tinggi, tapi sudah deket banget sama resistennya ya. Sudah deket sama resisten 450. Ya mending tunggu break dari sini aja, dari 450 kalau kalian mau incar saham Doit. Oke. Ya kalau misalkan naik diikutin 450-nya, tapi kalau misalkan turun kembali pakai di sini aja nih di area 438 buat cut loss kalian. Doit ini juga akumulasinya bagus sih sebenarnya teman-teman ya. Dari beberapa hari terakhir ini akumulasinya tinggi. Jadi menarik memang dari sisi akumulasi bagus, tinggal menunggu apakah harga batu baranya juga bisa tetap stabil, paling nggak di 90-an lah. Oke, itu untuk Doit. Kemudian ada ITMG. Nah, ITMG juga seperti dengan si Adaro tadi ya, belum terlalu naik tinggi teman-teman. Jadi saya lebih suka saham yang belum terlalu naik tinggi dibanding kayak Doit tadi. Ini selera ya, jadi masing-masing kalian tinggal sesuaikan dengan selera kalian, dengan profil resiko kalian. Kalau ITMG belum naik tinggi dan bisa breakout ya dalam waktu dekat ini di 1.300 teman-teman. Jadi kalau breakout, entry targetnya ya jangka panjangnya, jangka swingnya ya ke 15.000. Tapi TP1-nya saya taruh di 14.000 dulu deh, area TP1-nya. Jadi kalian boleh ancang-ancang TP1 dan TP2. Itu ITMG. Nah, sayangnya ITMG itu dari sisi transaksi aslinya masih jualan terus nih, ya. Jadi, kalaupun dia naik, tekanan jualnya besar, otomatis harganya akan susah bergerak naik. Tapi kalau misalkan besok ternyata asing mulai masuk, bisa jadi sinyal yang positif buat ITMG. Oke? Jadi kalau untuk ITMG, kalian
amati aja. Kalau misalkan kenaikan besok ditopang dengan volume yang bagus dan ada asing entry ke saham ini, kalian boleh ikutan entry juga. Karena saham ini secara technical posisinya menarik karena belum naik tinggi. Saham terakhir yang akan saya bahas adalah saham Harum, HRUM. Nah, kenapa Harum? Yang satu, Harum ini sebenarnya tambangnya yang paling banyak adalah batu bara, teman-teman ya, batu bara. Tapi dia kemudian mengakuisisi tambang nikel yang ketika nikel rame kemarin, akhirnya saham Harum itu ikutan naik tinggi juga. Nah, sekarang harganya batu bara naik, otomatis sentimen batu bara ini akan melekat lagi ke Harum. Nah, untuk Harum entry-nya gimana? Sudah dekat dengan MA50 ya, MA50-nya itu di harga 5.500. So, kalau misalkan Harum break dari 5.500, entry aja. Entry, targetnya kemana? Ke 6.200 dan ke 7.000. Ini masih area-area yang sangat mungkin untuk naik lagi oleh si Harum ini. Kalau kita lihat garis MACD juga sudah mulai bergerak ke atas ya, mulai memotong nih roman-romannya, jadi menarik. Dan kalau kita lihat pergerakan Harum ini ya dalam seminggu terakhir juga volumenya kecil ya teman-teman ya. Jadi aksi jualnya udah mulai terbatas ya ketika penurunan terakhir ini yang di tanggal 8 Maret dia naik turun cukup tinggi. Itu volumenya gede. Tapi setelah itu volumenya kecil-kecil teman-teman ya, nggak ada volume. Jadi sudah mulai ada di area konsolidasi, ditopang oleh harga batu bara yang naik, maka Harum berpotensi untuk lanjut naik. Sekarang kita coba lihat akumulasi dan distribusinya. Harum. Nah, sama dengan ITMG ya, Harum ini asing belum masuk, belum tertarik dengan saham Harum ini untuk kali ini. Tapi kalau kita lihat ya, di sempat di awal bulan, asing ada masuk lumayan besar di saham ini, meskipun udah keluar dalam jumlah yang cukup besar juga kalau kita lihat. Jadi menurut saya saham Harum ini lumayan asing punya ketertarikan, dan semoga sih ya asing mulai entry lagi ya, dan mulai menarik banyak pelaku pasar untuk bisa entry di saham ini. Kalau misalkan volumenya besok bagus naik, silakan untuk mulai bisa entry. Ingat ya, ini ada area yang harus dicapai dulu oleh Harum supaya bisa breaknya lebih mulus ya, 5.500 teman-teman. Nah, itu aja teman-teman video review saham khusus di sektor coal hari ini. Semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam membuat trading plan khususnya untuk di sektor coal atau batu bara ini. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap jaga protokol kesehatan, sehat selalu, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini biar banyak orang yang lebih ngerti dan teredukasi sebelum terjun di pasar saham. Sampai ketemu. Thank you. God bless you guys. Bye-bye.